sosok pocong itu nggak bergerak sama sekali, dia berdiri dan dia melotot kan. Apa begitu? Wah, Pak Rudi kaget teman-teman. Pak Rudi sampai dia menutup mata. Ampun, kata dia. Dia sampai nggak bisa ngomong, teman-teman. Dia sampai dia, nah dia kepikiran, apa saya tinggalin aja nih mobil. Tapi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Pak, dan kembali pada malam hari ini gue akan membawakan kisah horor spesial akhir tahun 2024. Kisah ini cukup menarik dan sangat menegangkan. Bahkan mungkin kalian bisa nggak berani nonton sendirian, harus nonton berdua atau bertiga, karena kisah ini sangat horor dan tentunya buat adrenalin kalian terpacu. Berikut adalah ceritanya. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Kita mulai dari sekarang. Oke. Jadi kisah yang gua akan sampaikan pada kali ini yaitu kisah tentang kejadian horor yang dialami oleh supir ambulan atau driver ambulan, dimana kita sebut saja orang tersebut bernama Pak Rudi, bukan nama sebenarnya. Pak Rudi memulai karirnya di dunia driver alias yang menjadi seorang sopir itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Sebenarnya pengalaman dia cukup banyak di bidang driver ataupun dia membawa mobil, tapi kalau untuk bawa ambulan itu sekitar 5 tahun. Berjalannya waktu tentunya nih banyak banget kejadian horor yang dialami oleh Pak Rudi. Seperti biasa, Pak Rudi mempersiapkan kendaraannya ketika dia ingin melakukan aktivitas dan menggunakan mobil ambulan untuk digunakan mengantar orang sakit, orang melahirkan, orang yang terkena penyakit berat dan harus segera dibantu. Dan dia juga bertugas mengantar jenazah, merias mayat orang yang telah meninggal dunia. Tidak banyak orang yang tahu akan profesi Pak Rudi, bahwa dia adalah seorang sopir ambulan, karena dia orangnya agak tertutup alias introvert, tidak banyak terbuka dengan mengenai profesi yang dia lakukan sebagai seorang sopir ambulan. Kita lanjut. Nah, Pak Rudi ini biasa dia berangkat pagi. Kalau jadi dia kan kerja di rumah sakit kan. Jadi ceritanya Pak Rudi ini bekerja di sebuah rumah sakit swasta yang tidak bisa disebutkan namanya. Dia bekerja ada 2 shift, yaitu pagi sampai pukul 20 sampai pukul 5 atau 4 pagi. Nah, kita awali dengan ketika dia masuk pagi atau shift pertama. Di shift pertama ini biasa dia berangkat dari rumah, sarapan pagi, bersih-bersih segala macam, mandi, mempersiapkan peralatan untuk bekerja,
Setelah itu dia berangkat menuju ke kantor atau ke rumah sakit tempat dia bekerja. Nah, di saat shift 1 ini memang tidak banyak kejadian yang beliau alami. Karena kalau pagi itu beliau lebih banyak mengantar atau standby untuk menjemput orang-orang yang sakit. Artinya ya nggak banyak kejadian horor dan misteri yang dia alami tentunya. Hari berhari berganti hari seperti normal, seperti biasa ya. Pak Rudi dapatkan telepon dari pusat kontrol rumah sakit untuk mengantar orang sakit. Tiba-tiba saja telepon itu berbunyi dan ia langsung mengangkat teleponnya. Halo, iya, baik. Oke, siap. Jam berapa atau Bu atau Pak saya antarnya? Oh iya, siap. Nanti saya siapkan mobilnya dahulu ya. Setelah itu nanti mungkin saya langsung on the way berangkat untuk mengantar pasien. Baik. Nah, di saat itu Pak Rudi mendapatkan tugas untuk mengantar seseorang yang mengalami penyakit yang cukup parah, sehingga dia harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Pak Rudi mulai mempersiapkan seluruh persiapan dari mobil, dari perlengkapan tandu ya. Apa sih kalau di mobil ambulan tuh ada yang buat yang apa sih? Ya kayak tandu gitu, yang bisa dilepit terus dimasukin untuk bawa orang atau pasien. Dan saat itu beliau ditemani oleh salah satu perawat rumah sakit yang memang ditugaskan juga untuk mengantar pasien tersebut. Berangkatlah Pak Rudi dari rumah sakit yang dia bekerja menuju rumah sakit rujukan yang akan mengantar dia ke rumah sakit tersebut untuk dirujuk, karena rumah sakit yang tempat Pak Rudi bertugas itu peralatannya kurang lengkap, jadi dia harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Nah, kata dia saat itu memang masih siang ya, sekitar pukul 1 atau 2 siang. Singkat cerita, Pak Rudi sampai di rumah sakit rumah sakit rujukan yang memang rumah sakit itu yang ditunjuk ataupun dipercaya untuk merawat pasien ataupun menangani pasien yang sudah tidak bisa ditangani di rumah sakit tempat Pak Rudi bekerja. Tibalah Pak Rudi di rumah sakit dan langsung diturunkan pasiennya bersama satu orang perawat. Dia menyusuri jalan untuk menuju ke ruang perawatan. Tapi tiba-tiba saat dia membawa dan mendorong pasien melewati lorong, padahal itu siang, tapi di saat dia melewati lorong itu Pak Rudi mulai merinding karena dia melihat sosok bayangan putih di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Dan saat itu hanya Pak Rudi yang melihat sosok bayangan putih itu. Sontak saja Pak Rudi pun kaget dengan ekspresi wajah dia sampai lihat-lihat ke sekitar. Dan saat itu teman-teman, emang kondisi rumah sakit itu memang lagi sepi. Jadi walaupun siang, jadi emang kondisinya kan rumah sakitnya itu berada di agak dalam ya, nggak terlalu di pinggir jalan banget. Dan ditambah saat itu sedang turun hujan, otomatis menambah suasana menjadi creepy alias serem, padahal siang hari loh. Nah, ketika Pak Rudi melintasi sebuah lorong, kalian tahu kan kalau lorong rumah sakit itu
kayak gimana tiang-tiang, terus memanjang. Yang namanya rumah sakit walaupun siang teman-teman, ya emang agak berasa juga sih gitu. Nah, itu dialami Parudi di saat dia sedang mendorong pasiennya nih sama tadi yang si salah satu perawat itu. Tok tok tok. Di awal ketika dia dorong pun nggak ada apa-apa. Nah, di tengah perjalanan nih tiba-tiba nih Parudi melihat sosok bayangan putih di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit tersebut, teman-teman. Itu dia sampai nggak bisa ngomong karena dia tuh shock banget gitu. Padahal itu siang itu, teman-teman. Nah, akhirnya dia sempat bilang tuh ke perawat yang diajak sama dia itu kan, mas, betul kan perawat laki-laki? Ya pak, kenapa pak? Ada apa kok bapak kayaknya gugup banget? Masa sampai dia mau ngomong saya sampai terbata-bata itu, teman. Masa kenapa pak? Iya saya tadi ngelihat ada itu mas, ada apa pak? Itu kan sampai tanya. Ada bayangan putih mas. Hah? Yang bener aja pak, kata dia gitu. Ini kan siang pak, mana mungkin sih? Iya justru kata dia. Saya juga nggak percaya gitu. Kok siang saya bisa ngeliat kayak gitu kan. Akhirnya temennya ini atau si perawat ini juga, karena dia penakut juga ya, walaupun dia seorang perawat, dia sempet takut juga, teman-teman. Pak, bapak yang bener pak, bapak ngelihat ini? Iya saya ngelihat tadi bayangan putih. Coba ceritain deh pak. Padahal dia takut nih, cuman dia minta ceritain sama Parudi. Jadi nih mas, tadi pas kita lagi lewat tuh di lorong kan saya ngeliat ada satu ruangannya emang agak gelap gitu ya, dengan pencahayaan yang kurang. Nah, saya sekilas ada kayak bayangan putih lagi diri mas. Astagfirullahaladzim. Pak, bapak yang bener pak? Iya, aduh saya jadi takut pak. Udah kita masih di sini lagi pak, belum selesai. Ya mau gimana lagi, tadi situ mau saya ceritain, kalau saya ceritain malah takut. Ya udah pak, nggak apa-apa, kita berdua ini kok, jadi gitu kan. Nah, akhirnya pak udah apa, kita nggak usah ngomong itu lagi, saya jadi merinding pak, itu kan ceritanya. Nah, akhirnya Pak Rudi masih di lorong nih, masih mau nganter nih, karena emang kan jarak dari tempat dia parkir mobil ke ruang perawatan itu agak jauh nih. Nah, jalan, dan ternyata Pak Rudi melewati kamar jenazah atau kamar mayat di rumah sakit tersebut. Tiba-tiba nih teman-teman, Pak Rudi melihat sosok bayangan hitam ada di kamar mayat ataupun kamar jenazah di rumah sakit tersebut. Sontak saja Pak Rudi langsung ketakutan, sampai dia tuh dorong kasur ya, tempat tidur yang ada rodanya tuh, dia sampai buru-buru teman-teman. Teman kata pak, pelan-pelan pak, kita bawa orang pak. Ya mas, gitu kan. Nah, Pak Rudi belum cerita nih sama temennya bahwa dia ngeliat sosok itu di kamar mayat, di kamar jenazah. Pak, ada apa sih pak? Udah mas, bentar lagi mas. Saya wah, kayak tadi tuh dia jadi sempet gugup tuh kan. Nah, akhirnya di jalan tuh tetep udah buru-buru. Nah, sampailah dia di ruangan perawatan, buka pintu, dimasukin ke ruangan itu, dan memang udah ada beberapa pasien di situ ya. Masuk ke situ, langsung si perawat itu menghubungi dokter ataupun perawat yang bertugas di ruangan itu di WhatsApp banget. Akhirnya dia datang, terus dia serah terima tuh bahwa ini pasien
saya ditugaskan untuk ngantar pasien ini dari rumah sakit A, sebut saja, ke rumah sakit ini sebagai rujukan. Nah, akhirnya udah selesai tuh ceritanya, pasiennya udah masuk ke ruangan. Nah, terus mereka keluar kan nih, bersama Pak Rudi, jalanlah mereka nih, Nah, si perawat ini kan penasaran nih sama cerita yang tadi Pak Rudi di cerita kedua nih ya, yang dia tuh sampai buru-buru, dan si perawat ini nggak sadar dan nggak ngeh gitu ibaratnya ketika itu dia melewati kamar jenazah ataupun kamar mayat. Nah, dia nanya nih, Pak, kenapa Mas? Bapak kenapa Pak gitu kan? Kok tadi pas lagi kita udah mau sampai, kok tiba-tiba Bapak kayak orang ketakutan banget gitu kan ceritanya. Gini Mas, ceritanya ya sambil jalan nih di lorong lah, mau arah balik kan. Jadi tadi nih Mas, pas kita mau udah sampai ke ruang perawatan, itu saya ngelewatin kamar jenazah Mas. Maksud kita ngelewatin kamar jenazah. Terus Pak, nah terus saya ngelihat ada bayangan hitam Mas. Bapak yang bener aja Pak. Bapak aneh-aneh aja sih. Gimana sih Mas, tadi kan Mas nanya kayak gitu kan. Pak Rudi sempet ini juga kan. Iya, terus Pak, yaudah Pak ceritanya terus. Iya, nah terus saya ngeliat sosok bayangan hitam di dalam kamar mayat atau kamar jenazah itu Mas. Ya jelas lah saya takut. Saya mau bilangin Mas juga, Mas kan jadi si pasien itu, si perawat itu di depan, si Pak Rudi ini di belakang. Jadi dia nggak ngeliat tuh, karena kan dia ngebelakangin gitu ya, ngebelakang gitu kan. Jadi depan, Pak Rudi di belakang. Nah, terus Bapak ngeliat apa lagi? Enggak sih, saya cuma ngeliat itu aja. Cuma yang saya takut tuh, baru kata tuh, sosok itu tuh matanya tuh melotot Mas. Melotot tuh kayak ngeliatin kita gitu berdua di saat kita lagi ngantar pasien. Langsung itu temennya tuh si perawat itu langsung kayak orang keringet dingin, ketakutan. Sampai dia napas, ya Allah Pak, saya takut banget Pak ini dengan cerita Bapak. Mas gimana sih, Mas kan perawat, ya bisa Bapak ceritanya horor banget sih gitu kan. Apa segala ngeliat sosok di kamar mayat gitu kan. Ya habis gimana Mas, orang saya ngeliat gitu kan. Udahlah Pak, kita lupain aja cerita apa kejadian itu kan cerita. Udah tuh akhirnya dia pulang kan, cepet ini ceritanya. Sampai di mobil berangkat tuh dia ke rumah sakit yang dia kerja, balik lagi. Nah ya, dalam perjalanan sih normal, nggak apa-apa. Cuma dia selama perjalanan dari rumah sakit itu menuju rumah sakit dia bekerja, ya dia cerita tuh, Pak, kok Bapak emang Bapak sering ya Pak ngeliat kayak gitu kan. Pak Rudi bilang, iya Mas. Jadi Pak Rudi ini ternyata dia tuh punya, kata orang mah apa sih, indra keenam itu ya, apa ya, indigo. Jadi Pak Rudi ini ternyata orang indigo, dia bisa melihat sosok-sosok makhluk astral yang ada di sekitar. Makanya ketika dia di siang hari, dia ngelihat sosok penampakan di rumah sakit yang tadi dia buat kantor pasien tuh. Oh, pas itu dicerita-cerita, oh Bapak indigo gitu ya. Berarti Bapak bisa ngelihat sosok-sosok astral dong Pak di rumah sakit tempat kita bertugas. Kata dia sih, ya bisa sih Mas, cuma saya nggak pernah mau cerita aja ke orang-orang gitu. Makanya saya orangnya agak tertutup, kata dia gitu kan. Oh jadi teman-teman ternyata Pak Rudi ini orangnya agak tertutup karena dia tuh indigo itu. Jadi takutnya kalau dia cerita ke orang di sekeliling dia tuh takut gitu. Makanya dia nggak cerita tuh. Akhirnya dia agak tertutup lah gitu kan orangnya. Oh gitu, kenapa Bapak nggak cerita gitu dari dulu kalau Bapak indigo? Jadi kan emang dia udah lama nih, jadi si perawat ini kenal baik sama Pak Rudi. Dia tahu lah profesinya sebagai supir, dia juga sering antar-antar.
Cuma Pak Rudi ini nggak pernah cerita nih, nggak sama dia aja, sama yang lain, perawat yang lain dia juga nggak cerita. Karena dia tahu kalau dia ceritain nih, pasti yang lain takut gitu kan. Nah, Pak Rudi berpesan nih sama dia, udahlah mas, saya minta tolong banget, nggak usah cerita ke yang lain bahwa saya ini indigo, karena saya bisa ngeliat sosok-sosok astral. Ya Pak, tenang aja Pak, saya jamin, kata dia gitu kan. Oke, setelah dia sampailah di rumah sakit, dia bertugas. Biasalah pulang bertugas kan capek, kebetulan itu jam istirahat pula kan, dia belum istirahat. Biasalah dia makan, dia ngopi, terus dia ngerokok-ngerokok dulu lah di kantin, terus dia makan. Di perawat juga kembali ke aktivitas normal lah, itu nggak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Tiba saatnya, cepat ceritanya, Pak Rudi sampai di akhir shift, alias di shift pertama ya, tadi gue bilang pukul 8 ya, pukul 20. Ya kalaupun memang dalam kenyataannya nggak ada yang kerja dari pagi sampai jam 8 malam. Kalau mungkin kalau mau shift ya tuh mungkin ada, karena gue juga nggak tahu nih schedule orang. Kayak sopir driver itu apa dia full, apa di kasau gue, yang gue tahu sih shift-shiftan ya. Cuma kita anggap aja dia shift satunya sampai pukul 20. Nah dia pulang tuh kan, pulang dia sudah sampai pukul 20, sudah saatnya pulang. Tapi emang di saat itu nggak ada cerita-cerita horor dan yang dialami. Nah di hari besoknya Pak Rudi ini dapat shift kedua teman-teman, pukul 20 sampai pukul 5 pagi atau 4 pagi, 5 pagi. Nah ini banyak kejadian, bukan banyak, ada kejadian horor yang emang Pak Rudi alami teman-teman. Biasalah dia berangkat habis maghrib lah ya, karena kan jarak di rumah dia ke rumah sakit tuh agak lumayan jauh, jadi dia prepare maghrib dia berangkat kayak nggak telat kan. Sampai di rumah sakit dia bertugas itu ya sekitar pukul 19.30 lah, dia masuk pukul 20 kan. Masih ada setengah jam buat dia istirahat, ngopi-ngopi, nyantai-nyantai. Tibalah dia pada pukul 20. Nah, ketika itu ya dia belum ada yang aneh sih, belum ada yang aneh karena kan dia baru nyampe ya. Nah, dia kan standby nih nunggu telepon. Dia dapat telepon itu pukul 23.00, malah hampir mau pukul setengah 12 malam. Nah, malam itu teman-teman, tepatnya adalah malam Jumat. Tambah merinding aja kan ceritanya. Yakin kalian mau lanjut lagi dengerin cerita, karena ini semakin parah nih horornya, makin seru. Nah, pukul 23, hampir 23.30 dia mendapatkan telepon. Ya halo, saya dengan Rudi. Apa Pak? Nah, jadi nih Pak Rudi itu malam itu dia harus mengantarkan jenazah teman-teman, alias mayat pada pukul 23.00, setengah 12 malam. Nah, Pak Rudi di saat itu udah gitu parahnya lagi nih, itu dia nganter sendiri teman-teman, dan dia nggak diantar sama perawat, karena kan dia cuma ya paling dibantu dinaikin ke mobil, setelah itu diantar, nanti kan turunin sama pihak keluarga. Nah, banyak banget nih rentetan kejadian horor dialami oleh Pak Rudi di saat itu. Nah, tiba-tiba nih, ya biasalah, jenazah sudah rapi ya, sudah disiapkan semua untuk diantarkan ke rumah duka. Ketika dia dinaikkan mobil kan masih dibantu tuh sama perawat. Anggap aja udah rapi tuh, udah masuk ke mobil. Nah, Pak Rudi biasalah dari pihak rumah sakit dia ngurusin berkas segala macem,
tanda terima untuk diterima oleh pihak keluarga. Itu kan biasanya ya prosedur SOP-nya kayak gitu kan. Nah, ketika ketika dia udah siap nih di mobilnya ya, udah berangkat ya, padahal baru mau berangkat ya teman-teman, ketika dia mau starter, padahal mobil yang dibawa, mobil yang mau dibawanya atau ambulan itu sama sekali nggak ada kendala. Di awal itu benar-benar normal seperti biasa. Nah, tiba-tiba nih, ketika dia mau hidupin mobil, itu mobilnya ngadet alias nggak nyala secara tiba-tiba. Parudi bingung kan, dia sampai nelpon teknisi dong. Halo Pak, ini mobil yang saya mau bawa, kenapa ya mati tiba-tiba? Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Enggak Pak, ini masalahnya tadi siang saya udah cek, saya udah panasin. Tapi mobil itu nggak ada kendala gitu Pak, alias normal-normal aja. Oh emang Bapak? Iya Pak, ini saya mau nganter jenazah ke rumah duka gitu kan. Terus tiba-tiba mobil ini mati tiba-tiba gitu Pak. Terus gimana? Udah Pak, tolong dilihatin dulu. Nah, dia ini masih ada di rumah sakit nih, dia belum berangkat. Datang kan teknisi kan. Nah, tiba-tiba nih, pas teknisinya datang, tahu gak teman-teman? Itu tiba-tiba tuh, itu mobilnya hidup. Aduh, parunya sampai pusing. Dia sampai pusing teman-teman, sampai nggak nyangka itu kan. Kok bisa sih gitu kan? Sampai si teknisi itu ngidupin kunci kontak ya, sampai bingung kan, Pak ini itu Pak mobilnya gitu kan, kok Bapak bilang ini mati gitu kan. Tahu Pak, kata dia, beneran itu tadi saya nyoba di awal itu mati mobilnya, nggak bisa hidup, makanya saya nelpon Bapak, saya tanya gitu kan. Bapak teknisi bingung, Bapak gimana sih orang mobil nyala kok hidup? Parudi teman-teman, dia tuh sampai nggak habis pikir itu. Kok bisa ya Pak, Mas, saya tadi padahal tadi pas saya mau hidupin itu tuh mobilnya mati Pak. Kak dia bercanda kan, Bapak ini kurang ngopi kali ya. Tadi udah ngopi belum Pak? Mungkin Bapak ngantuk nih kan. Beneran Mas, saya udah ngopi tadi di kantin sebelum berangkat. Kok bisa ya itu? Udah Pak, Bapak yang bayar ngelamun dah. Bapak aja ini kebanyakan pikiran kali, mungkin Bapak dicanda ini dia. Mungkin Bapak mikirin utang kali nih, jadi sampai kayak gini. Enggak Mas, enggak apa-apa. Nah, teman-teman, nyala nih mobilnya nih kan, berangkat lah Pak Rudi. Nah, di tengah perjalanan nih teman-teman, tahu gak teman-teman? Itu Pak Rudi mendengar, kan itu posisi jenazah sudah di keranda ya. Itu kerandanya bergerak teman-teman. Kerandanya bergerak. Krotek. Aduh. Waduh, udah gitu kan ya pukul. Nah itu dia rumahnya agak jauh, jadi dia harus keluar kota. Jarak perjalanan dari rumah sakit ke rumah si buka ini itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Bisa bayangin gak kalian? Nah dia baru di awal berangkat sekitar 2 jam lah, 2,5 jalan lah ya menuju ke sana. Itu teman-teman, dari dalam perjalanan itu jalannya menggelap ya, emang gelap. Itu kanan kirinya tuh bener-bener nggak ada rumah teman-teman, asli. Dan parahnya lagi nih, itu kondisinya itu saat itu gerimis hujan, tambah parah. Itu Pak Rudi, merindingnya sumpah itu nggak kaleng-kaleng lah ibarat. Parah habis tuh merindingnya. Kalian bisa bayangin gak sih? Jadi saat itu kan pukul 2 malam.
pukul 2 malam kan, tiba-tiba pukul 2 malam nih, tiba-tiba itu kerandanya itu bunyi krotek krotek krotek, gerak sendiri pukul 2 malam nih. Nah akhirnya wah panik itu teman-teman, Parudi panik segala macam. Dia sampai, untungnya saat itu handphonenya masih bisa hidup ya, sampai dia ngidupin WhatsApp nih, dia ngubungin pihak rumah sakit. Dan naasnya lagi nih, itu yang dihubungi itu beberapa orang tuh gak ada yang diangkat teleponnya. Wah tambah parah nih kan. Tapi emang saat itu keranda yang tadi di dalam itu tuh udah nggak bergerak. Cuma ketakutannya dia teman-teman itu luar biasa teman-teman, takut banget. Nah akhirnya baru udah tenang nih, tetap yang lanjutin perjalanan. Nah tiba-tiba nih teman-teman, itu dia melewati area pemakaman, area kuburan. Aduh, benar-benar dah kata dia, dalam hati dia nih, aduh seumur-umur ini kerja begini amat ya. Ya sempat ngeluh tuh teman-teman, kata dia, tapi gimana lagi kan, namanya satu tugas juga, dia emang kerjaan dia itu profesinya, dan dia juga lagi nyari nafkah buat keluarga ya kan. Tiba-tiba nih teman-teman, itu dia melewati sebuah pemakaman umum yang lampunya tuh benar-benar redup. Ada sih di area makam itu ada lampu yang emang nggak gede. Aduh, kalian bisa bayangin deh gimana suasana keripik dan seremnya saat itu. Dia lewat tuh kan Parudi di area pemakaman. Tiba-tiba nih teman-teman, ketika dia melintasi area pemakaman, itu persis di depan mobil dia nih, depan mobil dia. Tek, dia sampai kaget. Itu dia ngeliat sosok pocong teman-teman. Sosok pocong teman-teman. Sosok pocong itu udah serem lah. Jadi sosok pocong itu nggak bergerak tuh. Dia begini aja nih, tok. Diri sambil melotot kan di depan mobil Parudi. Sosok pocong itu nggak bergerak sama sekali, dia berdiri dan dia melotot kan. Apa begini tuh? Oh, Parudi kaget teman-teman. Parudi sampai dia menutup mata. Ampun kata dia. Dia sampai nggak bisa ngomong teman-teman. Dia sampai dia, nah dia kepikiran, apa saya tinggalin aja nih mobil? Tapi kalau saya tinggalin ini, gimana nasib jenazah yang saya antarkan? Aduh, kalian bisa bayangin gak sih? Dia lagi nganter jenazah, tiba-tiba di tengah perjalanan dia ketemu sosok pocong di depan, persis di depan dia. Kacau. Akhirnya tuh Parudi memberanikan diri, dan akhirnya dia baca doa dong kan, banyak lah baca doa. Dan alhamdulillah teman-teman, ketika itu dia baca doa, berdoa segala macam, hilang sosok pocong yang berdiri depan mobil Parudi itu menghilang tiba-tiba. Udah tuh Parudi buru-buru tuh starter mobil, dia langsung jalan ke tancap gas. Dia sampai lupa bahwa dia lagi bawa jenazah di belakang. Akhirnya dia, yang seperti bisa lagi bawa. Akhirnya dia jalan tuh kan, di jalan. Nah di tengah perjalanannya tiba-tiba nih, kan emang jadi jalan yang dilewati kan cukup gelap, nggak minim penerangan. Itu dia ngeliat sosok nenek-nenek tua di pinggir jalan lagi nyapu. Bisa bayangin gak sih kalian, ada sosok nenek-nenek tua di tengah perjalanan, itu dia lagi nyapu malam hari. Di samping ngeliat jam di handphonenya, pasti lihat jam di handphone, pukul 3 pagi, ada sosok nenek-nenek
sedang menyapu di pinggir jalan. Itu nggak masuk akal. Ya kan? Akhirnya, wah, tambah takut baru, tambah merinding. Dia coba nelpon lagi tuh. Dia coba nelpon orang yang dihubungi untuk nanya ya. Itu nggak ada yang bisa dihubungi. Ya tambah takut lah dia, orang suasananya jam 3, bisa bayangin sih kan, pukul 3 dini hari, di saat orang sedang tidur nyenyak, dia ngeliat nenek-nenek di pinggir jalan lagi nyapu di pinggir jalan. Waduh, kacau. Dan parahnya lagi nih, si nenek-nenek itu melambaikan tangan ke Pak Rudi. Jadi dia sambil nyapu nih, kan agak bungkuk ya, dia nengok ke Pak Rudi sampai dia melambaikan tangan. Tapi dia nggak ngomong, dia cuma melambaikan tangan. Ambil, rambutnya panjang kan. Pokoknya ngeri dah kalau kita bayang. Udah saat itu tuh Pak Rudi tuh langsung dia mau tangkep gas. Cuma dia gugup, takut gitu, teman-teman, takut. Nah akhirnya Pak Rudi menenangkan diri, bisa tuh teman-teman. Akhirnya dia bisa ngidupin mobil kan sempat mati tuh ya otaknya, bisa dia ngidupin. Akhirnya dia berangkat tuh, ditancep, yes, berangkat, gak ada kendala, alhamdulillah rabbil alamin, dah kata dia. Nah ada minum tuh dulu, kata dia, seumur ini saya baru ngalamin kejadian horor yang beruntun. Bisa dari dia berangkat di perjalanan sampai dia mau sampai, itu benar-benar parah teman-teman. Nah ada nih kejadian lagi ketika dia udah mau sampai ke rumah duka. Ketika dia mau sampai nih teman-teman, itu dia melihat sosok bayangan putih itu. Jadi kan dia ngelewatin jalan itu, dia minyak pohon kan. Jadi di depan dia tuh, ibarat kata dia di depan dia banyak pohon ya kanan kiri. Itu persis di depan pohon yang mau dilewati, itu dia sosok bayangan putih lagi nangkring ya, ibarat kata lagi nangkring apa sih, lagi nangkring lah gitu, sebut aja lagi bersandar gitu di salah satu ranting di pohon itu. Rambutnya panjang, giginya kecaling, giginya panjang, kukunya panjang, matanya melotot merah. Wah parah itu Pak Rudi ketakutan sejadi-jadinya tuh, sampai dia, beneran gak sih itu? Tapi dia, enggak, bukan. Tapi ternyata dia lihat. Tapi emang nggak lama, itu cuma sekitar berapa detik gitu. Itu temen-temen, Pak Rudi hampir mau pingsan, padahal udah mau nyampe nih ke rumah. Akhirnya dia baca doa lagi kan, udah tuh dia udah mata hilang, tiba-tiba. Dan alhamdulillah Pak Rudi udah tenang. Tiba-tiba dia melihat di keluarga duka ya, ibarat kata tuh udah rame tuh, udah tetangga udah nunggu lah untuk diterima jenazahnya nih si orang ini yang dibawa. Sampailah dia, udah sampai diturunin, terus yang ngasih surat dari rumah sakit untuk penerimaan, ditandatangan oleh pihak keluarga, diserahkan, diturunkan, dan sampailah dia ke rumah keluarga pasien yang menerima jenazah. Alhamdulillah ya udah nggak ada kejadian apa-apa tuh sampai di situ. Terus pihak keluarga menanyakan, Pak ini saya bertugas untuk mengatakan ini dari rumah sakit, keluarga Bapak sudah meninggal dunia. Itu kan, oh ya makasih Pak, itu kan tanda tangan tuh suratnya, tangan. Terus Pak Rudi ditanya tuh, Pak mau apa, udah makan belum? Itu kan tepat dia nanya nih.
Oh, udah pak, nggak usah pak, jangan gampang nggak usah, nggak usah pak, nggak usah, cukup. Udah ngopi aja ya pak. Ada siapa si keluarganya nyuruh tetangganya atau siapa gitu untuk bikinin kopi buat Pak Rudi. Bapak istirahat aja dulu di sini, ntar baru balik. Bapak kan lumayan jauh nih. Kalau mau makan bilang aja pak, nanti kita siapin gitu kan. Gak usah pak, ada cukup dah. Tuh. Padahal Pak Rudi juga lapar, cuma kan dia nggak enak kan, takut membebani keluarga gitu karena kondisi lagi berduka. Akhirnya dia ngopi tuh, ya rokok lah, biasa ngilangin pikiran. Cuman di saat itu ya emang bener-bener dia tuh ngerasa tuh, kok bisa ngalamin kejadian aneh banget ya. Ya di luar jangkauan teman-teman, ibarat kata tuh bener-bener kejadian yang membuat dia nggak bisa ngupain sepanjang hidup dia, sepanjang sejarah dia hidup ya, selama dia menjadi sopir ambulan. Ngopi, dia ngerokok segala macem, makan cemil-cemilan adalah disiapin tuh sama pihak keluarga kan. Cemilan makan, dia rasa udah cukup, udah tenang, udah ini. Dia pamit tuh sama Pak, atau Pak, Bu, saya pamit untuk kembali ke rumah sakit. Karena takutnya kan mobil ini dipakai juga, karena kebetulan memang ambulan yang ada di rumah sakit itu nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya dia dibawa tuh mobil, maksudnya bukan dibawa, maksudnya mobil mau dibawa pulang lagi ke rumah sakit, takut mau dipakai itu kan mobilnya. Nah, oh yaudah pak, nggak apa-apa, kalau emang dia udah cukup, udah selesai ya pak, udah kasih banyak ya pak, udah diantar keluarga kamu, semoga didoain tuh Pak Rudi, semoga bapak selamat, terus berkah selalu, panjang umur, sehat, banyak rezeki. Ya pak, makasih. Nah akhirnya Pak Rudi angkat tuh, Pak Rudi berangkat pulang menuju ke rumah sakit. Dan selama perjalanan dia dari rumah duka ke rumah sakit, untungnya temen-temen, untungnya dia nggak banyak, bukan nggak banyak, malah nggak ada kejadian horor yang dia alami saat itu. Betapa cepat sedikit ya. Nah, tiba-tiba sampailah Pak Rudi nih, setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari rumah duka ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ya udah lemes ya, sempat cerita tuh kan, sempat cerita sama rekan kerjanya, supir yang lain, berapa perawat yang pada istirahat, karena kan ini sampai tuh sekitar pukul 5, bahkan mau pukul 6 pagi itu. Nah akhirnya dia sampai, dia cerita tuh, semua yang denger cerita itu sampai geleng-geleng kepala. Wah, bapak benar-benar hebat ya, dijempolin. Bapak bernyali besar, hebat pak. Saya kalau jadi bapak, waduh pak, mungkin mobilnya sudah tinggal kali pak. Udah itu kan. Ya saya mau gimana lagi, sama yang satu tugas itu kan. Akhirnya udah tuh Pak Rudi cerita, dan emang kan dia shift 2 tuh. Dia sudah berakhir tugasnya. Ada merapikan mobil segala macem, yang nyuci sih ntar, yang bersih-bersih nanti orang berikutnya. Dia sarapan pagi segala macem, sarapan rapi, dia balik tuh pulang. Dah. Dengan sampainya Pak Rudi di rumahnya, dengan demikian berakhir pula cerita horor pada kali. Oke, buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir, kasih banyak. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, gue mohon support bantuan untuk subscribe, nyalakan lonceng. Semoga cerita di akhir tahun ini cerita yang sangat menarik buat kalian simak. Jangan lupa ya, kalau kalian mendapatkan sensasi merinding yang beda di cerita ini, share cerita ini ke keluarga, kerabat, teman, supaya makin banyak orang yang nonton kisah. Dan gue mau ngasih sedikit bocoran bahwa cerita yang gue sampein ini itu adalah cerita fiktif belaka, alias cerita hayalan semata. Makasih banyak udah nonton, dan enggak ada rasa kecewa karena kalian nonton udah dari awal sampai akhir dengan durasi yang cukup lumayan menurut gue. Cerita ini sengaja gue buat emang bukan cerita kisah nyata, tapi
Seenggak-enggaknya cerita ini menjadi cerita hiburan buat kalian menunggu pergantian tahun 2024-2025. Dan gue nggak mau ngucapin tahun baru ya. Semoga tahun 2024 kemarin ataupun akhir tahun ini, hal-hal yang buruk yang telah kita alami di tahun kemarin tidak terulang lagi di 2025. Dan sama-sama kita berdoa semoga di tahun 2025 kehidupan kita semakin maju, makin banyak rezeki, semakin berkah, semakin sehat, panjang umur. Makasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Akhir kata, gua pamit. Salam branding, salam cost enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.